Materi kita minggu ini adalah algoritma pemrograman. Nah, apa itu algoritma pemrograman? Algoritma adalah langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, apa itu logis? Logis adalah kita bisa menentukan nilai benar atau salah. Nah, beberapa pakar memberi formula bahwa program sama dengan algoritma ditambah bahasa struktur data. Nah, bahasa struktur data ini ada banyak. Contoh, Java, C++, Pascal, Visual Basic, dan banyak lagi. Nah, untuk saat ini kita akan memakai bahasa Dev Pascal. Nah, Miss, apa sih fungsi daripada Dev Pascal ini? Banyak fungsinya, nak. Salah satu, jika anak-anak suka main game. Nah, game itu bisa kita buat dengan menggunakan Dev Pascal. Atau kita bisa membuat sistem informasi dari Pascal. Contoh, anak-anak pernah belanja nih ke supermarket. Nah, di kasir, anak-anak melihat program yang dipakai. Contoh, kita beli barang. Nah, si kasir memasukkan kode barang, lalu akan muncul di situ harganya, apa barangnya, dan lain-lain. Itulah dia sistem informasi. Nah, di Dev Pascal bisa kita lakukan, kita bisa buat sistem informasi seperti berikut. Nah, yang berikutnya, apa sih perbedaan program dengan algoritma? Sedangkan program sama dengan algoritma ditambah bahasa. Nah, kita lihat perbedaan daripada algoritma dan program. Program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Nah, sekali lagi ini sampaikan, program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahap sistematis dalam program itu adalah algoritma. Nah, kita jelas ya tahu perbedaan antara algoritma dan program. Kita lihat yang berikutnya. Konsep dalam algoritma ada 3. Yang pertama, input. Nah, kalau kita belajar fisika atau belajar matematika, input ini adalah diketahui. Contoh, kita mau mencari gaya. Apa sih yang diketahui untuk mencari gaya? Nah, itulah dia input. Setelah kita tahu apa yang diketahui, lalu kita masukkanlah dia ke rumus. Kalau dia di dalam pemrograman, disebutlah itu proses. Nah, kita masukkan dia ke rumus. Tadi kita lihat contoh gaya ya. Apa yang diketahui di dalam gaya? Setelah itu, masukkanlah rumusnya. Lalu diproses. Setelah diproses, lalu muncul hasil. Namanya output. Nah, hasil yang tadi, gaya, kita ketahui. Setelah diketahui, masukkan ke rumus, diproses. Setelah diproses, muncullah hasil gayanya berapa. Nah, seperti itu dia nanti rumus atau konsep dasar algoritma. Di dalam penulisan algoritma ada 3. Pertama, dalam bahasa natural. Kira-kira apa itu bahasa natural? Contoh bahasa natural, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa manusia lainnya.
Yang kedua, penulisan algoritma ini bisa kita buat dengan menggunakan flowchart. Apa itu flowchart? Diagram alir, bentuk-bentuk. Kita dalam bentuk gambar, kita bisa membaca flowchart itu. Yang ketiga, dengan menggunakan kode, pseudocode, dengan bahasa yang kita pakai. Kita tadi memakai bahasa De Pascal. Kodenya, misalkan kita diketahui. Tadi ada input, diketahui. Bahasa Pascalnya read. Proses, dilakukan proses masukkan rumus. Yang berikutnya ada tadi output, bahasa kode daripada bahasa codingnya di Pascal. Output itu adalah write, mencetak hasil. Nah, kita lihat contoh algoritma. Miss kasih di sini contoh algoritma yang kita lakukan dalam bahasa sehari-hari. Misalkan Miss buat di sini satu contoh algoritma mengirim surat pada teman. Mungkin anak-anak sudah jarang mengirim surat ya. Mungkin sekarang ini sudah mengirim teks dengan media online. Nah, mengirim surat. Misalkan anak-anak mau kirim surat nih kepada teman. Yang pertama kita lakukan apa? Tentunya yang pertama kita lakukan, kita sediakan bahan-bahannya semuanya, alatnya apa saja yang mau kita sediakan pada saat mau mengirim surat kepada teman. Kita sediakan kertas, amplop, perangko, dan alat-alat tulis lainnya. Setelah kita sediakan ini semua, lalu kita mulai menulis surat di dalam kertas yang kita sediakan. Setelah surat sudah selesai kita buat, kita ambil amplopnya, kita masukkan surat. Sebelum kita masukkan, boleh kita masukkan surat, kita ambil dulu sampul suratnya dan amplopnya, lalu kita masukkan surat ke dalam amplop. Surat yang sudah kita buat tadi, kita masukkan surat itu ke dalam amplop. Setelah itu, kita tuliskan alamat penerima dan pengirim di amplop tersebut. Setelah kita buat, kita sudah sediakan tadi perangko. Nah, kita tempelkan perangko pada amplop surat. Setelah itu, barulah kita membawa ke kantor pos atau diserahkan kepada pegawainya melalui Biska. Nah, untuk dimasukkan ke kotak pos. Nah, anak-anak, di sini algoritma yang Miss buat. Bisa saja algoritma kita berbeda, tapi tujuan yang sama. Mungkin anak-anak terlebih dahulu mengisi alamat penerima dan pengirim, baru menuliskan surat. Ada anak-anak menempelkan perangko dulu ke dalam amplop, baru menulis surat. Nah, tapi tujuan kita di sini sama. Tujuan anak-anak dengan tujuan ini sama, mengirim surat. Berarti salah satu contoh yang Miss buat, kalau kita mau ke sekolah cinta budaya. Kalau mau ke sekolah cinta budaya, ada banyak cara. Mungkin kita sama-sama datangnya dari Belawan. Nah, tapi ada cara jalan yang lain. Mungkin ada dia jalan dari jalan A, ada dia dari jalan B. Tapi tujuan kita sama. Sama-sama tujuannya adalah ke sekolah cinta budaya. Jadi, kalau algoritma ini sah-sah saja jika jalannya berbeda, tapi tujuan yang sama. Nah, ini dia salah satu contoh algoritma dalam bahasa sehari-hari. Di sini, Miss akan berikan satu contoh
dengan menggunakan logika. Nah, contoh yang kita buat di sini adalah menghitung luas persegi panjang. Nah, sebelum kita masuk ke algoritmanya, kita lihat dulu konsep. Nah, konsep algoritma ada 3 tadi ya, yaitu input, proses, output. Nah, konsep dasar algoritma untuk menghitung luas persegi panjang, apa itu inputnya? Nah, input yang di sini adalah yang diketahui dalam mencari luas persegi panjang. Berarti dia panjang dan lebar. Setelah kita tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya, lalu diproses ke dalam rumus. Nah, kita proses, rumus mencari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, masukkan panjangnya, masukkan lebarnya, diproses, lalu muncullah output atau hasil luasnya berapa. Nah, itu dia masih konsep dasar, input, proses, output. Kita lihat algoritmanya. Algoritmanya untuk menghitung luas persegi panjang yang kita lakukan adalah yang pertama kita mulai. Kalau dia di dalam pemrogramannya nanti kata mulai ini adalah begin. Itu bahasa codingnya. Setelah kita buat mulai atau begin, masuklah ke yang kedua. Kita sediakan tempat apa-apa saja yang kita butuhkan, tempat apa saja yang kita butuhkan, yang kita sediakan untuk mencari luas persegi panjang. Yang kita sediakan tempat adalah luas, panjang, dan lebar. Nah, di dalam pemrograman, sediakan tempat ini adalah disebutlah variabel. Nah, variabel di sini tidak boleh ketemu nama yang sama, tapi boleh kamu singkat. Misalkan luas boleh kamu buat L, panjang boleh kamu buat P, lebar tidak boleh kamu buat lagi L, karena L itu sudah milik daripada luas. Maka boleh kamu buat nama atau lebar, LE, LB, dan lain-lain. Nah, itu untuk penamaan. Setelah kita sediakan tempat-tempatnya, lalu kita masuklah yang ketiga, masukkan input panjang dan lebarnya. Setelah kita masukkan atau kita input panjang dan lebarnya, lalu diproseslah di rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah kita masukkan di dalam pembuatan proses, maka kita cetaklah hasil si luas. Muncullah hasil si luas. Nah, setelah muncul hasil si luas, kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Harus ada kata selesai di dalam programnya nanti. Codingnya selesai N di dalam bahasa Pascal. Itu dia salah satu contoh algoritma dengan logika. Satu lagi, misalkan kasih satu contoh lagi. Misalkan kita mencari atau menghitung luas lingkaran. Sebelum kita masuk ke algoritmanya, kita lihat dulu konsepnya. Konsep yang pertama, input. Apa yang diinput kalau kita mencari luas lingkaran? Yang diinput hanya satu, yaitu jari-jari. Setelah kita tahu apa dan berapa jari-jarinya, lalu kita proses, masukkan ke dalam rumus. Apa rumus mencari luas lingkaran? Luas sama dengan 22/7 atau 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Nah, anak-anak kadang di sini bingung. Miss, kita mau sediakan tempat untuk V-nya enggak? Tidak. V itu adalah nilai konstanta,
tidak diketahui, tapi itu adalah sebuah rumus. Nah, jadi tidak ada penginputan di dalam fi. Yang berikutnya, jari-jari kali jari-jari, 2 kali dipanggil, jari-jari, jari-jari. Nah, jika ada pemanggilan seperti ini di dalam rumus, kamu cukup membuat 1 kali diketahui. Nah, seperti di sini yang kita ketahui adalah jari-jari sekali. Itulah yang akan kamu panggil nanti di dalam rumus, sekalipun itu dipanggil 2 kali. Setelah itu adalah hasil atau output luas. Nah, itu masih konsep. Kita lihat algoritmanya. Algoritma untuk menghitung luas lingkaran adalah yang pertama, Miss tadi sudah ingatkan, yang pertama kamu harus memulai dengan kata mulai atau begin. Yang kedua, apa-apa saja yang mau kita sediakan, tempat siapa aja yang mau kita sediakan. Tempat yang mau kita sediakan adalah luas dan jari-jari. Miss, perlu nggak kita sediakan tempat untuk fi? Tidak, karena itu adalah sebuah rumus. Miss, di situ ada 2 kali dipanggil jari-jari. Apakah kita buat luas jari-jari, jari-jari? Tidak, cukup 1 kali jika ketemu dengan nama yang sama. Yang berikutnya, setelah kita sediakan tempat, kita masukkan jari-jari, cukup 1 kali. Nah, dapat yang diketahui, yang dimasukkan, lalu proseslah ke rumus. Apa rumusnya tadi? 22/7 atau 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Setelah itu dapat hasil luas. Nah, setelah dapat hasil luas, anak-anak dalam membuat algoritma harus kamu tuliskan kata selesai. Nah, itu 2 contoh yang Miss kasih. Mencari atau menghitung luas persegi panjang, menghitung luas lingkaran dengan algoritma. Dan algoritma yang kita buat ini akan kita transfer atau terjemahkan ke dalam bahasa flowchart atau bagan